Hai, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di cerita Rasa Monik, episode tengah minggu. Enggak sih, it's almost weekend actually, Kamis malam. Jadi minggu ini nggak bikin di minggu malam, tapi bikinnya di malam Jumat atau Kamis malam. Oke? Malam ini sambil nunggu teman-teman yang masuk, aku seneng banget karena kembali lagi malam ini kita akan obrol-obrolan mengenai wastra. Aku akan undang teman aku. Jadi aku kenal dia dari my ex boss juga gitu ya. Kebetulan dia juga orang Jogja ternyata gitu ya. Sama-sama anak PR, sama-sama anak komunikasi. Saat ini dia profesinya sebagai lifestyle blogger, dia juga fashion designer, kemudian pastinya wastra lover gitu ya. Nah, kita punya kesamaan cerita, ada dua tenun Indonesia, wastra Nusantara yang pengen kita ceritain malam ini karena temanku satu ini punya banyak cerita mengenai dua tenun ini. Kita akan cerita mengenai ini yang aku pakai. Tenun Bajawa dari Ngada Flores, lalu ada juga Lembata sama tenun NTT juga. Sambil nunggu teman-teman masuk, Hai Inko, how are you? Ya ampun, Inko ini my friend dari 2 digit tahun yang lalu. Ntar kelihatan umur lagi kalau ngomong ketemu dia kapan. Zaman masih unyu-unyu ya kok. Aku lagi nunggu temanku satu ini, jadi aku akan obrolan sama yang namanya Sophie Toweli. Itu nama panggungnya ya kayaknya. Tapi kalau nama aslinya setahu aku sih Sophie Sari Dewi ya. Ini nggak tahu kenapa, apakah IG live-nya lagi hang atau bagaimana. Tapi aku harus mengundang Sophie. Udah masuk belum ya? Hai Sophie, boleh masuk. Ini lagi kenapa ya kalau tengah-tengah hari kenapa suka lama? Oh, because karena ini jam sibuk ya. Everybody pasti udah lihat Instagram atau sosial media yang lain. Nah, jadi mungkin sambil nunggu Sophie masuk, aku pengen cerita gitu. Jadi Sophie ini dia kayaknya menang di salah satu ajang fashion designer ya. Nanti mungkin Sophie bisa cerita gitu ya. Nah terus dia juga pernah bikin satu show gitu ya. Kalau nggak salah judulnya Urban Transformation gitu ya. Jadi kalau di Flores itu kalau ngomongin soal kegiatan kegiatan menenun gitu ya, itu mereka nyebutnya manetenu atau sedatenu gitu ya. Jadi mungkin kali ya judul pagelarannya itu berkaitan sama tadi gitu ya, istilah kegiatan menenun yang ada di Flores gitu. Ini kenapa agak hang atau gimana Instagram live-nya. Jadi aku coba pin dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang masuk dan menunggu Sophie yang masuk. Kenapa ini Instagramnya rada-rada masih hang? Apalagi ya, oh ya, sebelum Sophie masuk juga pengen cerita mengenai tenun apa yang waktu itu Sophie bawakan di pagelarannya dia. Jadi tenunnya itu adalah tenun Bajawa dari Flores gitu ya. Ini yang kayak aku pakai, di belakangku juga ada gitu ya. Jadi ciri khas tenun Bajawa ini dengan motif-motif yang simple. Nanti aku obrolan sama Sophie lagi ya untuk cerita lebih jelas gitu. Kemudian juga Lembata.
Ini aku punya tenun lembata sama dari NTT juga. Ini jadi dress seperti biasa. Ini melalui tangan cantiknya Mbak Dian Urip. Jadi dikombin sama ini adalah tenun boti alam warna coklat. Dan this is lembata. I saw Sophie already. Aku undang Sophie dulu masuk ya, teman-teman. Wait for Sophie. Cewek cantik yang Hai. kamu background kamu udah kayak kita lagi kayak di pameran ya, Iya, kain-kain. udah kayak apa gitu. Sophie, apa kabar kamu Iya, sayang? baik-baik. Agak deg-degan sih, soalnya kemarin deket-deket sini tuh ada tenaga medis yang positif gitu. Jadi kita semua agak panik, cuman udah nggak apa, semua udah di rapid Selamat test ya. dan udah negatif. Jadi aku udah lega lagi. Jadi sekarang Iya, udah soalnya enak mau emang ngapain. emang yang rada ngeri kenapa kasusnya juga makin banyak kan karena yang Iya. kelihatan oke-oke aja itu loh, Beb. Jadi kan Hmm, pastinya itu yang bikin ngeri gimana, tapi nggak apa iya. sih, memang semua kontrolnya di kita ya, yang penting teman-teman kitanya sendiri yang mesti Cuci tangan preventif. terus, bener-bener Yoi. ya. Jadi Dan sekarang rutin kamu rapid di test. Jogja, kamu tuh memang tinggalnya di Jogja? Iya, aku lahir besar di Jogja, orang tua aku di Jogja. Cuman kemarin emang merantau ke Jakarta sih, terus sekolah fashion, ya habis itu udah deh jadi kenal ini mereka semua gitu. Iya teman-teman, jadi aku juga kenal Sophie itu lewat Mbak Dahlia. Mbak Dahlia kebetulan juga my ex boss dulu di satu Oh, oke oke. station. Iya, kita pernah kerja bareng di social entrepreneur gitu ya. Lalu kemudian sama-sama pencinta wastra ya. Kalau pencinta wastra ya udahlah ya, pasti ketemu aja kali ya dimanapun yang si Sophie gitu. Pastilah. Itu aja circle-nya kan. Iya, circle-nya itu aja. Tapi ntar dulu nih pecinta wastra kayak apa yang nggak cuman pakai-pakai kain Indonesia ya, tapi juga Iya. seneng dan cari tahu ya. Nah, jadi teman-teman aku tadi udah buka pas sebelum masuk di cerita rasa Monik. Aku bikinnya nggak hari Minggu, bikinnya tengah-tengah hari. Tapi ini bakalan seru karena kita akan obrolan something yang aku juga passionate about gitu. Dan kebetulan juga Sophie juga. Jadi kita akan sharing-sharing. Sophie ini tadi aku udah bilang dia adalah seorang lifestyle blogger, lalu fashion designer. Kita juga sama-sama anak PR, anak-anak Yes. komunikasi yang suka ngomong ya kan, Babe, gitu ya. Jadi Udah bisa diem, bawal, cerewet iya gitu. ya Bawel. Terus satu lagi, kita juga kebetulan sama-sama lagi menyukai tanaman. Ya nggak sih, Babe? Iya, 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 iya. Sama-sama Tambah satu lagi yang postingannya. Iya, postingannya kalau nggak soal wastra, soal tanaman ya, Babe, gitu. Seputar itu. nah, itu. Alright, Karena makanan udah nggak bisa. Kita kan lagi nggak boleh keluar-keluar, jadi kita nggak iya. bisa hunting makanan gitu kan. Jadi udah tanaman aja. Paling gampang ngobrolin soal kain karena sebetulnya dari satu kain aja ceritanya udah banyak banget yang ngasih soft gitu ya. Nah, oke, teman-teman mungkin kita mulai obrolannya aja. Sophie, kenapa tiba-tiba suka sama wastra? Ceritanya gimana? Karena aku juga punya pengalaman yang lucu sih. Kamu dulu yang cerita. Gimana gimana? Oke, kalau wastra itu karena aku tuh sampai sekarang nenek-nenek aku dan tetangga-tetangga aku tuh masih orang-orang tua yang pakai kutu baru dan kain batik setiap hari. Jadi Oh bukan yang pakai really? baju Oh modern ya, gitu. oke Jadi oke oke. mau mereka masih pakai seragen gitu. Di sini kan di kampung ya. Tapi Ya. memang kan udah ada kakek nenek yang modern, tapi mereka-mereka ini enggak. Jadi karena aku dari kecil ngeliatin kayak gitu, makanya aku akhirnya ya udah aku mau bikin eh, baju, produk baju tapi yang anak muda tuh masih bisa pakai gitu kan. Jadi aku Ya. tetap bikin kutu baru tapi aku bikin crop. Terus kalau pakai kancing kok susah, aku bikin pakai zip. Jadi biar kalau aku naik motor juga nggak lepas Ya. lagi berdesakan sama orang nggak lepas kayak gitu-gitu. Ya akhirnya dari situ awalnya, habis itu dapat kesempatan dari Kemenpar, terus dari background juga akhirnya aku live in di NTT. Ya udah, terus jadi makin seneng karena aku sih ngelihatnya kan tenun gedok itu nggak bisa mass ya produksinya. Ya. Ya. Makanya kenapa itu pricey ya ada harga, ada memang ada ceritanya gitu kan. Cuman Mm-mm. kalau ngenalin ke teman-teman kan, ih kok mahal. Aku pernah loh ikut pameran waktu itu yang di JCC, boleh sebut pamerannya?
Ya Aku nggak apa-apa dong. aku Kita ikut anak Adiwasra wasra. Adiwasra tahun 2018 kan. Terus Ya, aku pajang yang ajang yang ini Mama ya. Mama Monica bikin. Oh ya, Bikinnya aja 6 bulan, yang karena live. ini kan Oke. susah kan, 6 bulan. Terus dia bilang, kan nanya harganya berapa? Ya aku sesuai yang Mama Monica tulis kan, 3 Iya, juta gitu. Ya udah aku iya. tulis, Mama segini bener ya udah. Terus dia bilang, masa sih emang nggak 200.000? Saya aja beli di sana 200.000, kesel banget. Terus aku yang, oh kalau bisa dapat yang persis 200.000, saya beli 100 langsung ku gitu. Aku kesel banget. Terus tapi kayak, ih tapi jangan. Jadi, tapi ini menarik sih teman-teman gitu ya. Mumpung Sofi bilang hmm, soal ini gitu ya, tapi tadi aku bilang gitu, mungkin banyak yang bilang bahwa dia suka pokoknya pecinta wastra ya, pencinta kain Indonesia gitu, tapi hmm, sebetulnya pada saat kita bilang cinta tuh cinta yang seperti apa sih gitu iya, ya. iya, iya. Karena if you are really passionate about that kayak aku sama Sofi ya, emang kita cari tahu, kita mempelajari, kita mengapresiasi dengan cara tidak hanya memakai ya gitu, tapi kita juga mencoba apa namanya mendalami gitu ya, cerita tentang mereka, tentang penenunnya gitu ya, bagaimana Hmm, kita juga apa namanya hmm, bisa tahu kenapa kok kainnya itu pricely gitu ya, karena kan nggak semuanya paham gitu ya bagaimana hmm. prosesnya, gimana apa namanya apa namanya perjuangannya, bahkan mungkin Sofi juga tahu, bahkan ibu-ibu itu sebelum menenun kayak Mama Monica gitu ya, sebelum menenun dia tuh juga hatinya juga harus enak, dia doa Iya, dulu, iya, jadi pengaruh hasilnya banget. juga bagus gitu. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum tahu cerita itu, nanti juga Sofi mungkin cerita lebih detail ya, live innya dulu gimana, mungkin nggak bisa really appreciate ya, dalam arti oh iya gue suka kain Indonesia, oh iya gue suka pakai tenun, oh iya gue suka pakai batik ya, tapi nanti kemudian pada saat kita bilang oh ya kenapa kok kain ini lebih mahal harganya dan segala macam, duh mahal banget, gue cuma bisa beli 100.000 200.000, ya gila aja gitu kan. Nah maksudnya ya artinya mereka nggak really understand about wastra Iya, iya. kita gitu ya, nggak sih Sofi gitu ya. Iya. Pengalaman kamu gimana soal orang-orang seperti tadi, masih ada ya Sof, gimana gimana? Masih ada banget, masih ada banget. Jadi kadang juga, ya aku sih nggak bisa nyalahin ya. Memang kan Iya, mungkin pengetahuannya berbeda. Bukan iya, berarti mau bilang kita lebih pinter, enggak. Tapi mungkin nggak juga. kita jauh lebih beruntung bisa ketemu langsung sama perajinnya, terus bisa ngobrol, bisa ngalamin. Kan aku juga ngalamin bener-bener yang mereka dari panen kapasnya dulu, dari habis itu dipintal dulu. Memang kan dari kasar, dari gede, terus harus diputar, terus sampai bener-bener halus. Dan itu aja waktu muter bisa putus gitu kan, Betul putus ya. nyambung lagi itu kan kayak ya udah 6 bulan. Jadi aku kadang kalau sama temen dekat aku berani bilang coba deh lo kerja 6 bulan dibayar 3 juta lo mau gitu, nggak mungkin kan, maksudnya yakin deh lo nggak bisa, lo paling bisa bayar internet doang aja ya, internet berapa gitu kan, Iya. nggak bisa nggak bisa semua gitu. Jadi kalau memang nggak bisa beli nggak usah, tapi jangan nawar karena aku bilang aku takutnya mereka itu BU banget. Jadi misalkan modalnya cuma 500.000 gitu, tapi kan mereka ngabisin waktu untuk nyelup, untuk mewarnai segala macam kan lama. Jadi mending Iya. kamu diem, nggak usah nawar. Kalau emang 6 juta, wah pantesan segi, wah pantesan 6 juta. Cantik banget sih emang. Ya mudah-mudahan nanti ada, ya mungkin ada orang lain yang beli, saya nggak bisa gitu kan bisa. Iya, Jangan bilang, iya, nggak lima betul, ratus ribu betul. aja mah gitu kan. Iya, Aku betul, juga betul. Karena kalau temen sih aku gitu. iya, karena memang kalau kalau mereka kan mungkin ngelihatnya oh cuman kayak begitu doang, warnanya begitu doang gitu ya. Iya, Mungkin secara biaya produksi modal ya iya gitu ya, 200 300 400 500 mungkin. Tapi value behind iya, itunya yang kadang-kadang itu priceless menurut aku gitu ya. Jadi kalau aku kan juga kebetulan koleksi banyak kain Nusantara kan soft gitu dari Sabang sampai Papua. Nah, kadang aku nggak, ini bukan masalah harganya gitu ya, tapi banyak juga tenun yang harganya juga affordable, mungkin juga yang iya, harganya lumayan tinggi, tapi mungkin bukan itunya gitu. Bagaimana semua kain yang kita koleksi itu emang we know the story gitu ya, we know why is worth untuk kita keep, kita adopsi ya. Mungkin kita istilahnya nggak beli ya Sof, kita biasa istilah adopsi ya Sof ya gitu. Jadi adopsi kayak ya. Kayak kayak tanaman, kita juga adopsi. adopsi ya, kayak kayak Karena kucing atau anjing ya beb gitu ya, iya, jadi emang kita sayang, we appreciate because we know kain ini hidup gitu, hidup kenapa ya, karena memang dibuat juga nggak sekedar bikin
Tapi mungkin I think kamu yang banyak bisa lebih cerita karena kamu udah live in. Aku pengen banget sebetulnya, aku belum pernah live in di sana. Iya, iya. Aku pengen pengen ngulang lagi sih, live-in-nya Iya, pengen ngulang lagi karena ada beberapa hal yang belum tercapai sebenarnya iya, gitu. iya, Kayak kan kemarin kalau terutama yang sama Mama Monica, yang kan aku bikinnya yang Indigo Deep kan yang belakang ini. Itu tuh iya, eh, beliau tuh ragu-ragu tadinya. Karena aku bilang, aku berkarya, aku pengen nunjukin nih, aku tuh collab sama siapa. Aku nggak kepengen dibilang yang, ah kamu cuman ngambil kain dari mereka, terus kamu terkenal sendiri, gitu kan nggak iya, kepengen kan. Jadi waktu itu iya. aku bikin press conference, nggak bisa, Mama harus ikutan. Jadi ya Mm-mm, dia mm-mm. pun ikutan, meskipun nggak ngomongnya belum masih minder gitu kan, nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan ngomongnya. Yang penting pas di foto kita cantik aja. Perkara ngomongnya pelan-pelan gampang, nanti ada press release saya tulisin gitu Iya, kan. iya. Kalau nggak salah waktu Begitu. itu kamu bikin show karena kamu menang kan. Kamu kan sebetulnya kan awalnya kamu memenangkan satu design competition, terus kemudian kamu juga Heeh. buat ikut show dan namanya bener ya. Tadi aku sebut Urban Transformanu. Iya, itu Ya kan dengan waktu sama itu Monica. Sofia Sari Dewi ex Mama Dewi. Monica dari Ngada, Mm-mm. ya Mm-mm. kan, bener kan? Jadi Iya, iya, aku udah itu. sempat tahu tuh at that time gitu. Sekarang ngobrolan sama kamu. Itu dipaksa banget sih. Mama Monica sejak itu terus jadi mau kan tadinya mikir emang di luaran sana tuh kayak gimana sih penenun itu ada siapa aja kan? Oh banyak Mama. Seluruh Indonesia tuh banyak penenunnya. Cuman mungkin beda modelnya aja. Songket kan juga termasuk penenun juga kan. Semua ya pokoknya banyak terus pas sampai sana dia di backstage ngobrol sama ada yang batik dia ngobrol yang apa songket dia ngobrol yang ulos dia ngobrol semuanya dia ngobrol jadi akhirnya oh ternyata bisa ya motif terus dia bikin motif-motif baru yang kemarin habis show sama aku terus dibawa Ya, sama aku lupa Mbak siapa sih aku lupa lupa sorry dibawa ke Eropa jadi akhirnya ya udah gitu ya habis itu jadi lebih semangat terus sekarang dia sering aku sering banget tiba-tiba ketemu di Jakarta gitu-gitu kan iya, udah lama banget lah gitu jadi happy happy banget jadi kan betul, kalau betul. weekend kan jadi aku tuh nggak kepengen ya seneng ya kalau kita dapat uang dari itu nggak munafik gitu kan cuman kan itu nanti proses aja lah aku lebih seneng mereka yang yang maju juga karena kemarin juga nggak nyangka kan tiba-tiba Mama Monica udah ini semua satu koper isi kain tenun semua tuh udah yang pakai show tuh buat Nona aja loh kok gitu akhirnya ya udah kita jual Iya, terus kita sumbangin jadi akhirnya buat pelatihan lagi juga gitu nah itu yang iya. aku masih pengen ke sana lagi karena mau ada pelatihan lagi juga Iya, gitu. tapi bener sih Sofi, aku setuju sama Sofi gitu ya. Maksudnya kita sebagai kolektor nggak tahu ya, misalnya kemudian kita someday itu kemudian menjadi sebuah bisnis gitu ya. Tapi Iya. udah pasti kita bicaranya pasti social entrepreneur gitu ya. Karena memang kita tahu kok kita mencintai wastra dan kalaupun nanti akhirnya kita berbisnis dengan itu pun Iya. juga we Iya know apa that kita harus giving back gitu ya. iya Bahwa iya karena penting untuk mengapresiasi, tidak hanya sekedar mengapresiasi atau memberikan awareness tentang itu, mempromot tentang itu, tapi juga gimana mereka tetap hidup kan gitu. Mereka Mm-mm. tetap bisa berdaya, mereka bisa tetap bangga menjadi penenun-penenun, terutama generasi Iya. yang muda ya Sof, karena Iya. kan Mama Monica sendiri kan juga aku kan juga ketemu beliau jadi waktu itu kita lagi aku lagi ada show festival Sister Sister Umbrella yang di Chiang Mai gitu ya tahun lalu aku ikut sama Mbak Dian Urip itu juga bawa Mama Monica gitu jadi kita pas lagi di street kan kalau di Sister Festival di Chiang Mai kan lu tahu kan di acaranya kan di open Mm-mm. street gitu and then Mama Monica kemudian menenun gitu dan the beauty of those acara adalah memang yang namanya slot Indonesia, space-nya Indonesia itu selalu jadi attention yang luar biasa gitu. Makanya makin bangga gitu. Begitu kita lagi di luar pun orang-orang tuh semua larinya pasti ke booth-nya Indonesia gitu. Karena memang Mm-mm. unik-unik banget gitu ya. Terus kalau kita pakai baju juga pengennya juga foto sama kita gitu. Gara-gara emang lucu-lucu banget gitu ya. Apa kita punya eksotik unik gitu kita punya tenun. Jadi waktu itu aku inget banget gitu Mama Monica kan emang begitu ya gitu loh orangnya Mm-mm. gitu ya kayak ngomong tuh tapi rasanya ngeliat dia nenun ngobrol sama dia tuh jadi makin apa ya makin paham tadi ya Sofi ya begitu kita udah masuk dan ngobrol sama mereka ketemu sama mereka langsung baru biasanya kita baru oh iya ya gitu kesadaran itu tuh bener-bener
apa Mm. namanya dalam gitu ya. Kalau enggak kan Iya, mungkin iya. ya kita nggak nyalahin gitu ya orang lain gitu. Tapi memang di sini aku sama Sofi ngobrol berdasarkan experience kita gitu bahwa untuk mencintai itu emang harus kenal banget gitu ya nggak sih? Iya, iya. Iya, maksudnya teman-teman yang menyukai, maksudnya yang tadi nganggap ini 200.000 nggak masalah juga. Maksudnya Iya, aku juga nggak kepengen maksain dia, enggak ini tuh beda. Ya udah, kita memang berbeda aliran gitu aja iya, kan. Karena iya, kan masing-masing ada marketnya lah gitu. Aku juga nggak kepengen nganggap yang market lainnya juga nggak baik gitu iya, kan. Karena betul, kan betul. masing-masing melestarikan juga. Cuman yang Iya, ini juga perlu dilestarikan. Nah kita jalannya aja beda udah gitu. iya, Tapi iya, nggak bisa saling iya. gimana-gimana. Betul, kita juga appreciate gitu ya. Maksudnya ya terlepas sekarang pada saat kita bicara komersial kan pasti harus massive production. Pada saat harus Benar. massive production, udah pasti kalau tenun asli kan tenunnya bisa 3 sampai 6 bulan ya sayang. Iya, Kalau iya. nungguin ntar nggak Gimana caranya? produksi ya. Jadi makanya Gimana, Mbak? makanya mungkin ada printing gitu ya dan segala macam yang Iya, tetap membawa iya. motif-motif ya oke gitu ya. Saya juga apa personally juga tidak ofensif gitu dengan itu. Sama-sama melestarikan setidaknya mereka paham motif-motif tenun kita walaupun sebetulnya kita juga harus tetap persisten ya untuk menceritakan Iya, bahwa ini printing gitu loh. Ini yang tenun asli. iya, Kenapa? Ini iya. benang kimia, ini benang alam. Nah, Iya, edukasi benar. awareness tentang itu yang kita harus persisten sih Sofi gitu. Iya, Terlepas iya. nanti orang pilihannya seperti apa nggak apa-apa. Itu kan Mm-mm. kita tetap appreciate gitu ya. Dengan teman-teman yang Iya, kemudian masuk di jalur printing dan membuat desain ready to wear atau apapun dengan apa namanya motif wastra Indonesia printing pun juga itu salah satu upaya juga untuk setidaknya orang kenal lah sama iya, motif-motifnya. benar. Tapi kan Mm-mm. Benar. kita nggak bisa bohongin soal bahan, benang. Aduh, kalau udah dalam satu tenun aja ceritanya udah banyak ya, Beb. Dari tekstur, dari Iya, iya. aduh banyak lah gitu ya. Bahkan aku juga sempat ngobrol soft sebelumnya ada satu Mm. aku juga kenal sama namanya Mbak Reni, dia tuh psikolog gitu ya, psikolog Mm. forensik. Nah, dia juga bahkan sedang mempelajari apa efek apa wastra dari sisi psikologi gitu. Keren banget sih gitu bahwa kain itu tuh Mm. bisa jadi kayak terapi tahu nggak sih Beb gitu keren banget Iya, ya itu gitu benar. ya. Heeh. Kemarin juga gitu kok. Jadi aku kan 2 tahun terakhir kemarin April kan sama Toraja Melo. Nah itu juga Ya, waktu ke Lembata sama Adonara itu kita kerjasama sama namanya Napi Chef. Jadi itu oke. Burina Yusuf, adiknya Budini Yusuf tuh. Ya, Jadi dia ada healing, ada terapi healing untuk para penenun. Karena kan sebagai perempuan memang masih ada isu kekerasan dan segala macam. Dan betul. kekerasan itu kan bisa fisik, bisa psikis. Nah, si dengan menenun ini mereka tuh memang jadi terapi. Ya, Jadi ya sama kayak kalau yoga lah, ada misalkan tarik nafas, tahan nafas gini-gini. Mereka iya kan harus sabar. Kalau kalau nggak dalam kondisi yang fokus, nggak sabar, itu nggak akan jadi tenunnya, gitu-gitu. betul. Dan Jadi dan kan, buat kita penikmat juga sebetulnya um, kain itu juga menjadi terapi dalam arti kemarin tuh juga aku ngobrol gitu ya bahwa kadang motif-motif di wastra Nusantara kita itu juga apa namanya bisa punya makna yang kalau kita pakai itu emang bisa merubah apa sih Beb kayak rasanya kita gitu ya kayak oh kita ngerasa lebih peaceful mungkin or kita ngerasa lebih happy ada vibe-vibe apa ya yang fun yang hip gitu ya pada saat memakai atau makanya kan sebetulnya wastra sendiri kalau kalau mungkin teman-teman banyak yang tahu kan masing-masing motif itu juga punya cerita misalnya oh ini dipakai kalau lagi pengen happy gitu ya atau lagi dipakai kalau lagi sedih dan segala macam seperti itu nggak sih gitu makna-makna di balik wastra ini so sinyalnya Sofi masih di situ kayaknya sinyalnya lagi kurang oke teman-teman. Oke, aku undang lagi ya. Kayaknya sinyalnya lumayan agak-agak hang. Aku nunggu Sofi masuk lagi.
Iya tadi, jadi tenun itu sebetulnya juga kenapa kok itu juga sebagai terapi karena memang motif-motifnya dan warna-warnanya itu juga menggambarkan perasaan hati gitu ya. Jadi itu juga bisa membuat apa ya secara secara psikis gitu ya, itu juga bisa membantu sebagai booster ya. Jadi memang dan itu ada ilmunya gitu sebetulnya tentang itu. Aku lagi nunggu nih Sofi, sinyalku apa sinyal sana, tapi sih sinyalnya baik-baik aja. Hai Sofi, kamu sudah bisa aku undang atau belum? Karena ini agak error. Aku nggak tahu nih sinyal di rumahku atau bukan. Tapi Sofi belum masuk. Nah, jadi nanti juga aku akan minta Sofi cerita lebih banyak soal waktu dia live in di NTT ya gitu. Jadi bagaimana dia tahu keseharian dari ibu-ibu atau mama-mama ya. Kita suka menyebutnya adalah mama-mama penenun gitu ya. Uh, aku lagi nunggu Sofi masuk. Ini sinyalnya agak-agak ajut-ajutan. Hai, salam kenal ya. Kamu Wastra Lover juga ya. Salam kenal. Lagi connecting. Semoga sinyalnya segera baik. Nanti aku akan minta Sofi cerita juga abis ini. Jadi pasti dari perjalanannya Sofi live in waktu di Flores NTT itu juga pasti banyak makna-makna yang juga pasti dia experience itu ya. Memaknai perjalanan itu pasti banyak. Kak cuman tadi ketemu sama mama-mama penenun gitu ya, tapi juga tahu bagaimana apa namanya prosesnya gitu, cara membuatnya mulai dari mintal benang, kemudian nanti mewarnai benangnya dengan warna-warna alam, kemudian nanti juga baru memproses karena kan kalau alat tenunnya itu harus di apa namanya di set dulu gitu ya. Hai, ini sinyalnya di Ya, close gitu sinyalku ya. kayak di sini hujan deras soalnya. Oh, oke, di sini panas, Beb. Nah, Iya, jadi Jogja, tadi Jogja 3 hari ini lumayan mendung dan gerimis-gerimis. Jadi happy juga sih sebenarnya. Jadi ngademin, ngademin hati orang-orang. Sofi, tadi aku bilang pas lagi connecting, kamu Ya, cerita dong bagaimana kamu memaknai perjalanan kamu waktu itu yang di kamu ke Lembata juga ya, ke Lembata, terus ya. kemana? Ngada, Donara, Lembata, dan Toraja. Yang pertama itu Ngada. Jadi waktu itu kan ikutan Backcraft tuh ada namanya Icon 2016, jadi pilot project gitu kan. Itu waktu seleksi, udah kita semua seleksi ngalir aja, terus berdoa dalam hati, aku udah kenal batik, aku udah kenal songket, yang aku pengen banget tuh pergi ke Flores gitu kan. Tapi kan semua juri yang nentuin, kita nggak tahu, pokoknya mentor yang pilih kita nggak tahu. Terus pas buka meja ini buka dapet apa? Huruf E tuh mana gitu. Terus wah kita semua ke Flores. Jadi happy banget udah. Ternyata tuh emang perjalanannya tuh ngagetin banget. Jadi Ya. kita terbang waktu itu tahun 2016 tuh jam 1 pagi terbangnya. Jadi sampai ya kita nggak bisa tidur kan, jadi Ya. kalau mau tidur ya habis makan malam langsung tidur, nanti jam 10 harus ada yang bangunin karena kita jam 11 harus udah di airport gitu kan. Jadi Ya. ya udah itu benar-benar bagi tugas banget, ngalamin airport itu sepi, nggak ada orang, kayak ini kita bener nggak sih flightnya di sini, bener nggak kayak gitu-gitu. Udah terus nyampe ke Kupang, dari Kupang kita ke Soang, dari soal langsung dijemput, itu dijemput sama anaknya Mama Monica, Pak Ivan, makanya langsung Oh nyambung iya, kan. Mas Ivan Bota ya. Sama Kak Ros juga kan? Ada Kak Ros ya. Ya, ya itu jadi ya akhirnya dari situ kita coba explore mau tinggal di mana, mau ke kampung yang mana, kita semua ada kayak Bena kita datengin, Tolongela kita datengin, tapi basically kita tinggalnya di
bagi Bena seminggu, di Tolela seminggu gitu. Tapi akhirnya masing-masing desainernya tuh kerjasama dengan lo cocoknya di mana, ya udah kerjasama sama di situ. Nah, Oke. saya lebih cocok ke Mama Monica, jadi akhirnya aku di Bajawa aja gitu. Ya udah, terus Oke. jadi kolaborasi. Tapi pas nyampe sana tuh kan ngelihat kalau mereka ternyata banyak pakai yang kimia ya. Kayak yang aku pakai Ya. ini kan kimia sebenarnya, hitam dan putih. Jadi kain benangnya sebenarnya putih, habis itu mereka pakai yang one text kan itu. Ya. Terus dari situ kok semua kampung masih pakainya ini. Jadi Tolela pun masih pakai yang one text. Jadi kalau bisa aku nggak kerja sama yang ini deh, karena aku pengen balikin lagi kan si pewarna alam ini. Terus ternyata Iya, pas kesana, betul. pas musim dingin. Kalau musim dingin Nila sama atau indigonya itu kan nggak bisa hidup kan, dia mati. Gimana? Betul. Jadi gimana caranya? Akhirnya pakai pakai yang lain, pakai yang apa nangka, pakai Oke. yang lain-lain. Iya, betul. Terus sama Mama Maria yang di Bena tadinya. Terus eh ternyata mereka udah sangat, maksudnya udah maju, udah cukup maju lah, udah cukup komersil kan kalau Bena. Jadi bisa nggak sih ngebantu kampung lain yang belum belum bisa mandiri, benar-benar mandiri apa aja. Terus ke Tolela mereka dengan bambu, tapi saya akhirnya stay ke Bajawa untuk ke Mama Monica karena aku Iya. jatuh cinta sama si ini kan. Indigo Terus ya that udah blue deep, your the blue deep sea, something like deep that, blue. right? Jadi kayak biru laut dalam kan, bener-bener biru tua banget gitu. Jadi Betul. aku bilang kalau Mama Monica, kalau Mama nggak bikin yang biru tua nggak bisa ikut show, harus ada biru tuanya karena emang di situ nanti kita berdua kolaborasinya ciri khasnya di situ gitu. Oke, Ya. jadi selalu bilang kayak gitu. Kalau misalkan benangnya dicelup belum bisa biru tua, Mama harus ulang lagi Iya. nggak apa-apa, kita pakai nggak apa-apa gitu. Makanya kemarin cita-citanya tuh mau pengen ada bimbingan teknis dengan bikinin pasta indigo supaya Hmm. maksud aku tuh kalau pas lagi panen udah kita panen semua, kita bikin pasta, mau disimpan 6 bulan pun pasta tuh masih bisa Masih dipakai kan, jadi bagus, biar ya. masih Iya. bagus. Jadi waktu musim dingin mama bisa pakai pastanya gitu, jadi itu yang aku masih punya utang itu untuk pelatihan di sana yang aku belum lakuin. Nah kalau di Nanti sini tuh aku serunya, ikut ya, kalau kamu ke ya sana boleh, lagi. ayo, Ya, kita ayo, bareng. ayo, ayo. Belum pernah ke sana. Mau janjian terus Oke. sama Mas Ivan, belum jadi-jadi. Ini juga aku, Mereka punya, ini juga yang bikin iya, Mama Monica, ini juga Mama Monica. Jadi emang Bejawa itu ciri khasnya memang motifnya simpel-simpel gitu ya, Dir, gitu ya. iya, Tapi sih sebetulnya dia kan mengadopsi dari kayak kuda, terus telapak iya, ayam ya, Pak, ceker iya. ayam. Tapi memang dia ciri khasnya memang simpel-simpel. Nah, ini kebetulan kan indigo alam, terus apa? Ini akar ya biasanya ya gitu ya, atau lihat. Ini juga berapa kali celup ya. Jadi even warna alam Iya. pun juga dia harus banyak prosesnya untuk bisa keluar Nah, makanya kenapa warnanya. lama kan itu. Sebenarnya lamaan proses ngewarnainnya. Kalau Nanon Mama Monica bilang ini aja tuh, ini Sofi pesen 2 minggu selesai. Ngikat, karena waktu itu aku dapat pesanan Mama, aku mau bikin kimono lagi. Ini kan bentuknya kimono kan. Gimana Jadinya ya? ini Itu terus motifnya kalau motifnya jalan-jalan, kuda ya sayangnya. Itu motifnya ya kuda kuda, ya. Iya. kuda. Nah, kalau yang Jadi, ini kan dia lebih simpel kan kudanya. iya, Heeh. ya, ini agak beda. Jadi, Iya, ini juga kuda sama. kuda Jadi ya. waktu itu cepat aku nanya, Mama, aku mau bikin kimono nih, kalau Mama bisa selesai 2 minggu, 1-2 minggu, ya aku berani ambil pesanannya. Kalau Mama nggak bisa, aku juga nggak mau maksa. Aku kan bilang ke mereka nggak bisa. Kalau mau lo Iya. nunggu 3 bulan, 3 bulan gitu kan. Mereka pesan 10, ya udah akhirnya mereka nunggu 2 minggu kali 10 dan mereka mau, ya udah kan. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Aku juga kalau kolaborasi kan harus bilang nih mereka nih nggak bisa karena musimnya harus dikasih pengertian kayak gitu, nggak pengennya mes tapi kan kondisi Iya. alam nggak memungkinkan bisa. Terus kalau Iya. enaknya live kita tinggal sama mereka kan, jadi Iya. ngerasain gitu. Dan itu yang bikin akhirnya jadi makin sayang tuh bagian itunya. Jadi aku tahu oh ternyata mereka meskipun nenun sibuk nenun tapi inget pagi-pagi mereka nyuci, mereka masak, anak pastiin anaknya ke sekolah dulu gitu-gitu kan. Betul. Habis itu Betul. perempuan-perempuan ngada NTT tuh semua perkasa banget karena mereka nggak hanya ngelakuin pekerjaan rumah, nggak hanya nenun, mereka juga berkebun kan. Jadi Iya, itu betul. bener-bener, aku pernah
ngalamin, aku lagi waktu itu mau ke Tulela. Tulela tuh naiknya 2 kilometer. Itu tinggi banget. Dan aku waktu itu kan kita nggak bisa pakai koper dong, kita pakai carrier kan. Aku Betul. 24 kilo, jadi kayak 70 literan gitu lah. Terus tiba-tiba tuh jalanannya rusak, jadi dibilangin nanti mobil nggak bisa sampai atas ya Mbak, Mas. Iya. Jadi kita turun di bawah, nanti kita naik naik gendong ini Pak, nanya gitu. Iya, udah bengong gitu. Terus tiba-tiba aku dijemput sama anaknya kepala desa dari atas. Tante Sofi, saya diminta Bapak jemput. Terus ya saya bawakan tasnya. Gila, aku kayak, wah, dia umurnya tuh belum 15 tahun. Dua, satu cowok, satu cewek. Mereka bantuin gendong, terus kayak, aku malu banget gitu. Enggak, tidak apa-apa, kita berbeda. Kita berbeda badan, berbeda fisik, tidak apa-apa, saya tidak mau tante pingsan di jalan. Ya udah deh, akhirnya berhenti. Terus mama-mamanya juga waktu kita kan bersepuluh kan, jadi mereka juga turun, udah sini kita aja yang bawa. Jadi anak-anak kota ini gak ada yang kuat bawa naik karena nanjak beneran. Jadi dan nanjaknya tuh 2 kilo, memang boleh stop, tapi kan beda. Jadi ini tuh jalanannya jalannya tuh berpasir. Jadi kalau kita konsentrasinya terpecah antara barang atau badan, ya jatuh gitu. Dan memang kakinya tuh beda gitu. Kalau kaki mereka tuh kayak Spiderman aja, kok bisa sih nggak jatuh gitu. Tapi kalau kita jatuh. Jadi ya udah, itu uniknya sih kayak gitu. Secara fisik mah udah pasti kalah deh sama anak-anak sana gitu kan. Tapi jadi terlatih. Oke, aku mau ikut jalan kaki nih, kita trekking gitu. Yang sampai pergi pagi, dia bilang, oh dekat, 2 jam sampai, 2 jam sampai. Kayak, ini udah makan siang, belum nyampe. Akhirnya udah deh, besoknya kita istirahat, tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki udah sakit semua, tapi seru loh. Habis itu, besoknya dikasih tahu, oh kamu tuh kalau habis jalan jauh, nih, kamu minum langsung satu telur ayam kampung. Itu besok kamu udah buka. Di sini kan mana mau kayak gitu kan, kayak hah gimana telur mentah? I mean like mentah, bener-bener mentah. Iya, bener-bener mentah, langsung udah nggak usah dibayangin rasanya, nggak usah dicium, langsung glek gitu aja. Ya udah kita lihat-lihatan dulu bersepuluh, terus gini langsung besoknya tuh beneran itu semua capeknya hilang. Aku tuh nggak tahu deh. Aku di sini sih nggak mau meraktekin lagi ya, kayak kayak beda gitu. Di Jogja juga sering tahu, itu kan kayak kayak jamu juga kan. Iya, kayak jamu. Di Jogja banyak nggak pernah aja gitu. Tapi kalau itu ternyata bisa ngilangin sampai pegel gitu. Terus uniknya kan jadi tahu juga ya, mereka tuh selalu mengira kita tuh miskin. Aku tuh kayak pengen marah, kalian tuh gak miskin. Orang mereka tuh cerita gini, naik mobil nih, ini kebunnya Pak Ivan nih, dari sini ntar saya bilangin kalau udah kelar itu kebunnya. Nggak kelar-kelar, kayak udah 3 kilometer tuh nggak selesai. Gede banget, dia punya tuh satu bukit. Kayak, Pak, itu mah bukan kebun, itu bukit, aku bilang. Kayak gitu masih bilang juga. Semua orang-orang yang di kampung ada tuh semua tanahnya tuh gede-gede, dan kadang ada yang ditanamin jati gitu kan. Itu kan harta karun, jadi tolong jangan bilang kalian itu nggak punya apa-apa gitu. Ya, itulah mereka juga perlu dikasih tahu kalau value kain kalian tuh tinggi, value hidup kalian tuh juga tinggi gitu. Di sini tuh kayak kearifan lokalnya masih sangat kental kan. Beda dengan kita yang tinggal di kota besar. Bukan berarti kita jadi nggak beradab, enggak juga. Cuman beda gitu loh fokusnya, ya kita emang harus kerja dengan tujuan yang lain, dan mereka juga kerja dengan tujuan yang lain. Ya, itu yang bikin aku jalan gitu. Jadi aku tetap dengerin mereka ngomong. Ya aku juga tetap ngikutin yang sekarang kita punya internet, kita kayak gini gitu kan. Ya itu. Ini kalau misalkan mau live sama Mama Monica ya bisa, tapi cari susah banget cari sinyalnya. Nggak tahu. Kalau video call aja aku susah banget. Iya, jadi tadi juga tadi kan kamu cerita soal masalah benang warna alam gitu ya. Nah, aku jadi inget punya. Jadi aku kan juga punya ada satu penenun aku kenal di Sika NTT juga gitu ya, Kabupaten Sika. Jadi bahkan memang betul, karena untuk menghasilkan warna alam itu nggak semudah itu gitu ya. Untuk mencari warna-warna alam itu nggak bisa semudah dan secepat itu. Sekarang juga para penenun juga sudah pintar, dan dengan mereka udah punya kebun dan mereka menanam sendiri gitu ya warna-warna
alam itu gitu. Bahkan kapas juga dan segala macam. Jadi memang seneng banget ya, nah punya kebun. Nah dengan kebun itu kan juga bisa jadi tempat buat edukasi gitu ya. Jadi memang Iya, iya. kayaknya tuh traveling untuk ke NTT itu tuh nggak cuman apa namanya alamnya gitu ya, tapi kayaknya harus ke tempat-tempat yang emang tadi kamu cerita gitu, karena kan Iya, memang justru itulah eksotiknya Wastra gitu ya. iya, iya. Perjalanannya, prosesnya, bukan cuma sekedar piece of kind-nya kan Iya, sebetulnya gitu. benar. Jadi dengan objektif itu tadi bisa appreciate tapi really appreciate gitu loh ya, nggak cuma sekedar oh iya bagus, oh iya gue suka gitu, tapi nggak bisa mengedukasi, karena kan kalau kita really appreciate sebetulnya kita juga secara nggak langsung juga jadi edukatornya kan gitu. Jadi kalau ketemu orang, that's why kalau misalnya aku pakai baju, misalnya aku jalan pakai outer, ini juga kayak outer kimono gitu ya, nanti orang tanya ih itu apa sih mbak gitu ya, oh iya ini tenun Indonesia gitu, oh ada ya gitu, banyak banget Iya, soft masih yang yang kayak mereka gitu, nggak tahu. itu kena itu apa, oh iya ini kenapa, jadi aku cerita oh iya itu dari Lembata atau itu dari Bajawa, itu daerah NTT sebelah sini sebelah sininya, desanya apa, oh ini warnanya ini disebut ini, terus kemudian ini motifnya kurang lebih ini, maknanya ini gitu, terus panjang, ya ampun mbak saya cuma nanya ini kain apa, ceritanya mbak Monik panjang ya gitu. Jadi Nah, biasanya kalau kayak nggak gitu. fokus pun nggak dapet loh. Dan kayaknya kalau kita udah pakai tuh kayak kayak kerasukan gitu loh, kayak nggak bisa stop kalau ngomong. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya kayak gitu. tapi Dan kalau tapi kalau tapi aku, tapi betul itu betul. cita-cita sama kan, iya betul kan, kayak nggak bisa stop. Iya, iya. Ngalir ya. Karena memang itu tadi ya, mungkin karena tadi secara psikologis kan sebetulnya wastra itu nggak pernah salah ya, gitu. Bahasanya nggak pernah salah. Kalau cinta suka salah ya. Oh, Nah, kalau ini nggak pernah salah. Maksudnya karena kan memang aku itu kan orangnya aslinya tomboy kan soft gitu, gak kebayang aku tuh akhirnya suka sama kain, ya ampun gitu ya. Setidaknya kamu ada background keluarga yang memang ngerti kain, gue enggak, emak gue almarhumah juga tomboy gitu ya, jadi emang nggak pernah kepikiran. Terus gue juga orangnya kan sangat meci-meci gitu ya, jadi kalau pakai baju ya senengnya yang monokrom dan yang matching banget secara warna, nggak berani tabrak lari. Tapi itu semua jadi berubah begitu ketemu Astra gitu, kayak gue lu jadi pakai kain gitu ya, terus kemudian juga berani tabrak lari ya. kalau misalnya tabrak jadi kalau sama tenun itu tabrak itu tuh nggak pernah salah gitu kan, walaupun mungkin sebetulnya kayak oh ini warnanya nggak matching sama ini, tapi indah aja gitu jadinya. Jadi that's also the beauty of Astra, yang terus begitu kita pakai we just feel proud dan confident aja suddenly, ya nggak sih Sof, lu suka ngerasa Iya, gitu nggak sih? iya banget emang. Terus kan kalau kayak kadang kan serunya kalau ngelihat fashion show gitu kan, Iya. aku sih masih salut. Kalau aku tuh aku belum berani terlalu banyak tabrak-tabrak, aku belum berani. Makanya biasanya hitam putih, biru putih gitu. Kemarin aku pas sama Mama Gitu Monica ya. aku taruh itu gitu kan. Tapi kepengen banget bisa tabrak-tabrak itu, kayak aku ngelihat Mbak Dian Urip waktu sama Mama Monica kan juga kan di posting di Facebooknya Betul. Pak Ivan gitu-gitu kan, jadi ngeliat, terus ngeliat videonya, dikirimin videonya itu juga ngeliat. Dan mas kalau feeling di aku sih ngeliat beberapa teman-teman bilang itu kamu nggak apa-apa penenunmu diambil orang. Ini tuh bukan penenunku diambil orang. Jadi aku kolaborasi nganterin Mama Monica ke event nasional, habis itu dia ketemu dengan siapa ya itu memperkaya dia gitu, dan nanti Indian juga aku dapat untung juga, dalam artian nanti begitu kolaborasi sama Monica tuh lebih luas gitu loh obrolannya, nggak hanya mama mau apa mau bikin apa, tapi oh iya kemarin aku udah ke Chiang Mai nih, aku ke Eropa, aku ke Amerika, jadi ternyata mereka gini gini gini, ya udah bisa tukar pikiran gitu kan, karena kan kita kolaborasi itu berbeda dengan kita ngajarin. Loh aku sama sekali nggak Betul. punya pengetahuan tentang tenun gitu, Iya. tapi mungkin mama aku bantuin marketingnya gitu kan, atau Iya. mama aku punya tenun nih, ayo kita manggung bareng gitu gitu kan, beda gitu kan ya, kayak gitu gitu. Terus kalau tadi ngomongin tentang pariwisata dan destinasi, aku kepengennya tuh kemarin ngobrol dengan Dinpar yang ada, memang cita-citanya adalah bikin destinasi wisata, dalam artian destinasi itu untuk tenunnya ya. Iya. Kalau kemarin kan bantuan dari Bekraf itu untuk bikin kayak apa, kayak rumah pertunjukan gitu. Nah kalau itu kan untuk yang lain kan, mungkin tari atau musik. Nah kalau
tenun kan tetap tetap juga akan berfungsi di situ, mungkin sebagai kostumnya atau gimana. Tapi Ya, aku pengen orang-orang juga kita tuh punya museum hidup gitu loh di sana. Itu yang ini lagi coba diinisiasi dan nanti ngobrol ya, lagi. Pokoknya museum hidup yang bukan hanya gedung orang lihat foto sama video doang, tapi iya, ini ada video. Tapi live, kalau kamu ya, mau lihat proses, yuk kita lihat prosesnya gitu. Bisa proses iya. yang beberapa jam doang, kamu bisa ikut nginep, kamu bisa ikut ngapain gitu bisa. Jadi ada package-package yang nanti itu untuk ngebangun lokalnya juga, bukan sepenuhnya kita yang Iya. dapat untungnya gitu. Ya, Gitu-gitu. betul. Dan memang ya gini ya, apa ini kembali lagi gitu ya. Ini aku sharing dari my personal opinion gitu. Ya you know lah sekarang yang namanya desa wisata kayak gitu-gitu kan suka Iya, dibikin iya, ya, Prof, iya. ya. Iya, You know iya, what I mean, sedih right? kadang-kadang ya. Tapi ya sorry gitu ya. Tapi memang butuh orang-orang mungkin aku kamu gitu ya yang memang ya kalau kita mau bikin yang namanya sort of desa wisata ya itu harus real gitu ya, nggak boleh di create gitu, jadi semuanya ya memang harus itulah apa adanya karena apa itu yang saat ini belum hampir aku belum pernah lihat ada yang bener-bener seriously di situ gitu. Karena Ya, gini, kalau kita bicara hilir itu gampang sob. Pada saat kita bicara desain, branding, marketing, promosi, itu relatif lebih mudah iya, gitu ya. iya, Everybody can do it gitu. Tapi iya. pada saat kita Lebih bicara serius lah. hulunya, siapa yang mau gitu. Pada saat kita bicara hulu itu hari ini ya saya bisa bilang belum banyak yang ke sana karena rata-rata kalaupun yang akhirnya ada apa namanya gimana caranya biar penenun itu tetap berdaya itu juga jatuhnya akhirnya lebih ke beli kainnya kemudian mendesain fashion show dan lain sebagainya gitu ya. Aku juga sama komunitasku juga bikin kayak charity, wastra dan segala macam itu lebih ke hilir gitu. Tapi gimana depannya ini loh Sof gitu ya. Yang gimana nah ini aku seneng banget kamu cerita gitu karena aku jadi cerita dia. Sebetulnya aku ada satu inisiatif startup yang mau aku bikin, tapi lebih fokus ke hulu sih sebetulnya. Nanti aku pengen pulang ke Jogja, kita harus meet up di Jogja, because Boleh. I need you juga, karena I need someone yang memang benar-benar juga berpikir dari sisi hulunya gitu. Karena memang ya you know lah tadi ya kalau cuma bikin desain jual promosi itu mungkin relatif lebih mudah, everybody can do it gitu, tapi siapa yang mau untuk ngurusin depannya ini loh beb gitu. Jadi aku sebetulnya tuh concern about that things gitu ya, dimana pemberdayaan ini gitu, bagaimana mereka tetap bangga, gimana warisan budaya ini memang tetap tetap terjaga, ada regenerasi gitu ya. Mungkin kelihatannya idealis tapi bisa kok sebetulnya, memang belum ada yang mau karena kan memang mungkin di situ duitnya nggak banyak ya, tapi kan value buat hati kita, Iya, buat rasa iya. kita nggak ada harganya ya nggak sih Sof gitu kan gitu, karena memang bener kata kamu tadi gitu, kalau misalnya bisnis oke, nggak apa-apa dong, kita pasti mungkin akan menjadikan itu bisnis karena kan kita harus bantu mereka untuk marketing tadi kamu bilang, gimana mengemas itu menjadi sebuah desain yang bisa diterima di segala zaman, itu tugas kita. That's why kenapa aku selalu pakai wastra dengan style-style yang sangat modern, casual, anak muda gitu, biar nggak ibu-ibu gitu, walaupun I ibu-ibu gitu, nggak kelihatan Ya, kayak ibu. sama. Maksudnya kenapa ya, karena memang wastra nggak cuma pakai buat kondangan kan gitu ya, tapi memang bisa like everyday ready to wear, dipakai kapan aja gitu. Nah tugas kita di situ gitu, tapi kemudian menjadikan proud orang yang akhirnya menenun itu, proud menenun itu lebih confident dan merasa bahwa yang seperti tadi kamu bilang gitu, kalian itu valuable gitu, itu kan nggak banyak gitu. Yang ada adanya mereka disuruh, aduh bu, sudah deh bu, saya beli motifnya aja, nanti saya cetak gitu. Ya nggak sih? So? Ya Iya, anyway, iya. saya Ada. tidak ofensif ya, tidak ofensif. Cuman maksudnya itu pilihan kembali lagi. Tapi gimana caranya biar generasinya itu tetap mau menenunkan Sof gitu kan. Tadi yang kamu bagus, yang kamu masih punya PR, maksudnya I think we should go back to Bajawa atau Lembata, karena gimana caranya membantu mereka punya warna alam yang bisa ready anytime, ya kan gitu. Iya. Tadi bisa dibikin pasta dan segala macam. Nah itulah tugas-tugas kita, karena apalah itu yang membuat mereka tidak akan berhenti menenun gitu, dan mereka akan selalu menenun gitu. Nah dan mereka bangga menenun gitu, jadi mereka juga ikut menjaga mereka punya aset dan hasil karya. Karena gini Sof, bener kata kamu yang tadi, kalau misalnya mereka karena butuh uang
akhirnya mereka merelakan hasil tenunannya dijual dengan harga murah. Bener nggak sih, Sof, gitu? Nah, yang terjadi Iya, akhirnya itulah yang jadi salah gitu, karena akhirnya orang meremehkan itu gitu. Ah, biarin deh, dia juga ntar BU, ntar jual murah. Itu harus dua arah. Di sisinya, dari sisi penenunnya juga mereka harus proud gitu, bukan sombong ya gitu, tapi proud, dan mereka merasa bahwa this is my karya gitu ya, seperti halnya kita kalau seorang artis, seorang pelukis ya, kita kan pasti really ini kita punya karya itu sama, piece of kind itu karya masterpiece gitu. Nah, mereka juga harus bisa proud dengan itu, dan akhirnya tidak gampang juga untuk menjatuhkan harga tadi gitu ya, karena memang kalau kalau sisinya ini seimbang pasti baik-baik ya nggak sih, Sof, gitu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita jaga sebetulnya kan, dari sisi penenun maupun kita yang mendukung mereka itu juga balance gitu. Karena percuma gitu kita di sini bilang ya iyalah mahal, kita edukasi nih, Sofi ini prosesnya gini gini gini, nanti datang ke sana, aduh Bu saya lagi butuh duit, ya udah dilempar sekian gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ya, jadi seperti tadi terus nawar gitu ya, seperti kamu bilang, padahal kan bukannya nggak boleh nawar gitu, tapi kan kayak kalau tahu prosesnya pasti juga nggak tega-tega banget nggak sih, Sof, nawar. Nggak tahu, it's just my view aja sih, Sof, what do you think? Iya, karena kalau sekarang tuh sebenarnya agak unik ya. Maksudnya Hmm. memang ciri khas di Indonesia kan kalau misalkan kita pergi ke suatu daerah dan daerah itu sudah sangat terkenal dan besar, memang kadang-kadang terus harganya dilipatin, apapun lah itu gitu kan. Kalau Ya, udah laris pasti dilipatin. Jadi aku sih juga kadang nawar kalau memang aku tahu lah, misalkan ini harganya 2 juta, kenapa kamu bilang 12 juta? Gila ya, iya, nggak iya, bisa kan? betul, betul, Kayak gitu. itu aku Jadi, agree, kalau itu aku agree. iya, jadi kita udah tahu. Makanya biasanya aku selalu patokannya tuh misalkan Mama Monica. Kalau di Bena aku patokannya Mama Maria. Ya, Yang di sini Mama Monica. Terus nanti waktu di Tolela ada lagi gitu kan. Jadi aku pasti nanya, biasanya harganya berapa? Saya iya, bukan mau dapat harga murah, Mama, tapi kita yang fair aja karena saya kan maksudnya kita kesini juga kerja sama gitu. Saya beli kainnya, betul. saya bawa, bukan terus saya jual, saya beli 900 nggak saya jual 9 juta juga gitu, nggak gitu, Ya, kita enggak, iyalah. retail gitu kan, nggak gitu gitu. Dan ya ayo sama-sama ya, ya udah dikasih tahu patokannya sekian, di sini nanti sekian. Jadi kalau pas ke Lembata udah dikasih tahu, ini nanti yang datang adalah ibu-ibu dari komunitas yang ini, yang dari Jakarta. Mereka udah pasti beli, tapi jangan dipukul harganya. Jadi kamu tulis aja harga yang wajar. Ya udah dia tulis gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kita beli. Pasti waktu ke Lembata yang memang kan ada yang mahal ya, maksudnya yang motifnya naga, yang memang susah banget, emang ada yang sampai puluhan juta, dan itu Pastilah. memang ada harga lain gitu kan. Ya, Aku pribadi aku pribadi tuh lebih seneng beli yang udah lemes kan. Kalau kita kalau baru ditenun awal-awal tuh kayak gini nih agak kaku nih. pasti kaku Ini ya, pelan betul. banget, Sika ya, bener-bener kaku Sika gitu. kamu ya, Ya Sika. ini Lembata aku belum Oh, belum ada Mbak, kamu kesempatan juga. bisa Iya, kemarin betul, karena itu. memang Terus beberapa beberapa pasti agak kaku ya, kayak I have a... iya, karena itu kapas beneran kan, benang Benar, benar, benang benar. kapas Tapi kan itu. sebetulnya dia bisa dilemesin, Beb. Actually kan dia dengan kita celup-celup dengan, makanya kan sebetulnya kalau warna alam Iya, kayak Sika misalnya, Sika warna alam apa gitu kan sudah nggak luntur dan kena matahari nggak apa-apa. Tapi kan iya, biasanya makanya suruh cucinya pakai sampo bayi atau apa, karena iya, dia iya. semakin berapa kali dicelup-celup terus diangin-angin juga pasti dia akan melemas, karena kalau kaku itu nah itu juga edukasi buat orang-orang. Nggak semuanya Iya, tahu, aduh kok kainnya keras, kaku, panas iya, gitu, iya. padahal Ya itu mereka dia. nggak tahu Ini aja cara kayak cara goni gitu, nggak bisa cara dipakai. treatment. Iya, Gitu. terus kayaknya Iya, tebel nggak bisa dipakai, tapi kan sebenarnya karena mereka belum tahu aja gitu cara ya, treatmentnya, belum. karena mereka juga nggak tahu backgroundnya, ini kain kenapa bisa kok yang ini keras, mon, kok yang ini halus gitu ya. Ya itu kan cuma masalah, ya udah tinggal kamu sering aja kamu celupin sama sampo baby atau apa, ya pasti dia akan melemes ya, namanya juga baru ini ya udah pasti akan Ya, kaku gitu. terus Nah, dipakai tidur. Katanya kalau sering dipakai tidur, pokoknya ya dipakai aja setiap hari itu akan lemas sendiri. Kainku betul. yang ini aku telanjangin dari Mama Monica. Jadi pulang dari show, aku ngeliatin aja terus gitu kan kain yang dipakai Ya, Mama, terus dia, kenapa ngeliatin terus, bagus motifnya. Tapi kalau abis dipakai Mama tuh beda gitu auranya. Mungkin kalau aku yang pakai ntar keluar itu aura gitu kan. Terus yaudah boleh deh mau dibeli, akhirnya dijual.
boleh nih dibeli, tapi yang ini Sofi bayar ya, jangan dikasih gitu. Iya boleh boleh. Ya udah akhirnya aku beli. Ini beneran aku sayang, saya mau ditawar orang berapa belas juta gak akan aku kasih, karena ada value-nya sendiri gitu. Dan pas Betul, kemarin ke betul. Jakarta di WITS di WITS itu aku pakai, mamanya sampai nangis mulu, terus nangisnya aku senang dipakai. Oh ya 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 udah gitu. Ya maksudnya kalau kadang-kadang yang bikin mahal waktu ke Lembata tuh itu udah dipakai untuk jadi mas kawin waktu nikahan. Betul. Jadi ada sakralnya, memang memang kalau dipikir ih nggak masuk akal kenapa harganya 300 juta gitu. Oh, itu story-nya panjang kalau Iya. diceritain nanti berapa tahun. Jadi tinggal Tapi memang, iya, iya. Tapi benar sih Sof, benar gitu. Karena memang kayak dulu aku juga pernah ngobrol sama salah satu orang apa namanya dari Kemendikbud gitu ya. Dia kebetulan yang handle mengenai warisan tak benda ya gitu, warisan budaya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Wastra Nusantara itu tuh price-nya itu tuh nggak nggak unlimited ya gitu ya. Ya karena tadi gitu ya. Ada value-value yang beyond daripada bicara ongkos produksi gitu ya. iya. Apa namanya story-storynya ya tadi ya, apa sejarahnya dan segala macam. Nah itu tuh makanya membuat yang namanya khususnya Wastra Nusantara, warisan Nusantara yang ini itu tuh sebetulnya harganya tuh unlimited gitu ya. Jadi bisa mau jual 1 triliun juga boleh gitu ya. Maksudnya Iya. kasarannya gitu, Selama ada yang kasarannya ya. beli gitu nggak Iya masalah. kan? Iya iya. Iya, karena memang kita harus tahu gitu the story behind gitu. Jadi memang kayak aku juga punya beberapa kain lawas, kain tua, ya dijagain banget karena tahu misalnya kayak penenunnya udah nggak ada atau itu udah lebih dari 10, 20, 30 tahun, ya udah pasti price-nya mungkin tinggi, tapi kan kita tahu gitu dan itu cara kita mengapresiasi juga gitu ya. Mungkin nggak semuanya yang seperti itu, tapi adalah yang seperti tadi kamu bilang kayak your Bajawa kan itu juga pasti. Aku juga punya beberapa kain yang aduh Mon sini gue adopsi ya, ibaratnya mau berapapun nggak akan aku kasih gitu Iya, karena gitu. itu juga nyari lagi juga mungkin belum tentu ada di Indonesia gitu ya. Maksudnya kayak udah satu-satunya. Terus udah gitu kan kalau tenun tangan itu kan lu nggak akan bisa persis banget dan segala macam. Jadi kayak dulu cacat-cacatnya itu justru yang menjadi valuable gitu ya nggak sih gitu kan. Kadang-kadang suka ada yang cacatnya, ada yang miringnya, tapi justru memang itu yang aku lebih senang gitu koleksi yang seperti itu karena memang that's the process gitu, that's the story. Oh itu mungkin Itu kemarin kelihatan kayak kalau hand. lagi, iya lagi nenung terus kemudian tiba-tiba pusing nggak enak badan terus berhenti pas ngelanjutin lagi agak miring ya nggak apa-apa gitu karena itu bagian dari story pada saat dia sedang menenun gitu ya. Sof, ini kalau ngobrolin banyak Sof, lihat deh tinggal 4 menit lagi tahu. Iya, Cepet banget. udah tinggal Sof 30 nih. detik ya. Iya ya ampun nih tinggal 4 menit. Sof, aku Iya thank you emang susah. banget. Aku thank you banget tapi kita mesti ketemu. Aku juga lama Nggak nggak mudik berasa. jadi nggak berasa ya. Aku akan mudik sih ke Jogja. Nanti kita harus ketemu. Sekarang Jogja banyak tempat nongkrong asik. Kita akan ngobrol lagi ya Sof soal yang tadi Dead Hulu Thing. Mungkin kamu bisa bantu inisiatif aku juga. Yang pasti sih nanti sebelum Sofi bikin last words maksudnya closing notes gitu ya. Tapi memang sebagai pencinta wastra sih ya, if you really love Wastra Nusantara dan belajar terus, cari tahu terus, ya pelajari terus. Dengan begitu kita akan tahu bagaimana mengapreciate more ya. I think dari gue itu sih. Sofi ada sesuatu untuk closing? Kalau aku sih, aku seneng banget dengan teman-teman yang selama ini kalau kayak pergi traveling gitu ke atas bukit, foto dengan kain tenun. Dengan kain tenun apapun lah itu, aku tahu sih itu kain tenun apa, cuman aku appreciate sih dengan cara mereka itu. Tapi kalau aku pribadi, kalau kalian pergi sama aku, kalian pasti aku bawain yang asli. Maksudnya nanti kita foto-foto kayak gitu. Jadi aku pengen banget sih, kan ngeblog juga ya, ngeblog, jadi kepengen Iya. keliling Indonesia tuh dengan pakai kain itu. Karena kalau aku pergi ke luar negeri pun aku pasti bawa bawa kainnya dan aku pakai foto di sana. Jadi penenun-penenun aku tuh yang aku kolaborasi tuh happy gitu dan termotivasi lagi. Nah, aku mudah-mudahan teman-teman bisa kayak gitu yang bangga dengan kain sendiri karena beneran
orang lain di luar itu tuh kepengen banget punya kain kita gitu, tapi masa kalian gak kepengen punya kain kali yang di sini gitu kan. Nah itu salah satu, meskipun satu harus punya, meskipun Iya. satu mahal banget, siapa tahu nanti bisa buat mas kawin kan, Iya. ngelamar pacarnya gitu, atau itu kalau mau di mas kawinnya apa, kain tenun gitu, itu pasti keren Iya. banget. Iya, belum ada ya. Oke Sofi, thank you banget. Teman-teman, nanti ini ada di IG Sama-sama. TV. Kalau pasti banyak yang nggak full join, nanti teman-teman bisa lihat lagi di IG TV aku. Nanti di TV. repost juga sama Sofi. Obrolan kita belum selesai, masih banyak lagi. Makasih teman-teman yang sudah nanti lihat di Cerita Rasa Monik. Sofi, we have to meet soon di Jogja. Masih Thank you bisa banget ya sayang. nyimak. Bye.